Yo, halo teman-teman, berjumpa lagi di Masul Official Channel. Oke bre, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi mereaction. Ya, kita akan kembali lagi mereaction animasi Indonesia lagi ya bre ya. Dan pada kesempatan kali ini bre, kita akan kembali lagi untuk melanjutkan mereaction animasi dari Bang Pin, yaitu terhubung part 10-nya. Oke, sebelumnya saya minta maaf ya bre ya, karena kemarin malam saya nggak upload video karena masih dalam kondisi ya seperti itulah ya bre ya, dan masih pengajian, jadi saya baru bisa buat video tengah malam ya bre untuk kalian semua tentunya. Dan semoga kalian masih terhibur, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman yang masih setia dan selalu support channel ini, dan yang sudah mendoakan kemarin ya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih bre ya. Oke bre ya, jadi kita akan melanjutkan kembali animasi dari Bang Pin, yaitu terhubung part 10-nya. Nah, kira-kira apa yang terjadi bre ya, karena kalau nggak salah itu kemarin tim Epin babak belur, tapi mata hitam Epin bangkit bre ya. Oke, kira-kira apa yang terjadi bre? Daripada penasaran, langsung aja kita ke channel Bang Pin. Let's go. Sabar jadi pedangku, iman jadi perisaiku. Hanya pada Allah ku gantungkan harapan. Bangkitlah, Masyul Official, bakar peri jadinya jiwa. Masyul Official. Nah bre, sekarang kita udah berada di channel Bang Pin. Seperti biasa, sebelum nonton jangan lupa di like dan subscribe channel Bang Pinnya dan juga Masul Official bre ya. Semoga channel ini di tahun ini bisa tembus 100.000 subscriber pertama kalinya, amin. Dan langsung aja bre, kita play. Lo terlalu berlebihan untuk sebelumnya nih, Bre, bocah-bocah ya. seperti mereka. Musuh kita sebenarnya ada di depan pintu masuk kota Lembaksuur. Bersiaplah, kita pergi ke sana. Baron, Ya, Oh, GGWP tuh. Oke, sekarang kita Tapi mau mereka gimana? dihadang Kijong ya. gua udah mulai benci sama para pejabat-pejabat di sini. Mereka udah ngambil alih kota Lembaksuur. Sekarang kita bantai aja mereka semua. Terlalu brutal, Ron. Oke. Sebaiknya kita langsung ke intinya aja. Kita cari semua aset mereka. Lo emang gak sebrutal gua, tapi lo mau langsung ngehancurin semuanya. Bentar-bentar, Ron. Siapa? Kijong. Mereka nggak tahu kalau Kijong udah dikendaliin bre ya. Oke itu. Hah, Kijong. Lah, si Kijong. Tapi mereka nggak tahu kalau Kijong udah jahat bre. Tapi apakah bisa sadar lagi ya bre si Kijong bre ya? Kembali normal lagi? Kayaknya agak susah ya bre, atau mungkin malah nggak mungkin bisa. Bentar. Ini perasaan gua dong apa gimana? Kenapa Kijong sekarang mukanya kayak gitu? Ya, gua udah lama banget sih gak ketemu sama dia. Ada yang aneh. Gua terakhir ketemu sama dia waktu di penjara. Dan dia masih sama. Masih seperti dia yang kita kenal. Ada sesuatu kok. Ya, memang ada yang aneh. Apalagi dia di sini kan. Ayo, kita ke sana. Oke. Apakah akan terjadi battle? Kijong, Woi, Jong. Lu kenapa? Mukanya kayak separuh robot gitu ya. Wih, Pak Jack kelihatan dari jauh bre. Ini menjadi pertemuan penting mereka. Berkumpulnya kembali geng Baron. Ya, kalau di drama-drama film, ini akan menjadi pertemuan yang sangat ditunggu-tunggu oleh penonton. Dan gua udah jadi perantara untuk mereka. Oke. Kok kayak Gua jahat harap gitu? semuanya akan sesuai rencana. Wajahnya udah separuh robot gitu ya bre ya. Woi, Kijong. Lu diem aja. Lu nggak mungkin lupa sama kita berdua kan? apa ada sesuatu, Jong? Diam aja dia bre.
Dilepasin bre topengnya. Oh topeng ternyata itu bre. Keren robot asli. Loh Hah? Woi, lu kenapa sih? Ada apa? Kita berdua udah di sini. Apa yang lu takutin? Baron, Nico, bebasin gua. Gua sekarang udah menjadi bagian dari mereka. Jadi tolong bebasin gua. Maksud lu? Gua udah dijebak. Dan sekarang, gua udah menjadi bagian dari organisasi peti mati. oke. Coba lu ceritain yang jelas. Gue masih nggak paham. Kemarin, gua dibantu Peter bebas dari penjara itu. Oke. Peter, di mana dia? Ron, kita dengar dulu cerita Kijong. Intinya, Peter ngebebasin gua untuk ngejebak gua biar masuk ke bagian organisasi peti mati. Oke. Tujuannya untuk menjebak kalian. Akhirnya, gua udah kena sensor milik mereka. Dan itu artinya, kalau gua coba kabur dari lingkaran sensor itu, gua akan mati. Dan tubuh gua udah pasti bakal meledak. Sebenarnya, gua udah coba ngelawan, tapi percuma aja. Sensor itu udah melekat di tubuh gua. Masih bisa mengendalikan diri dia bre. Tapi untuk sekarang, kita belum bisa bebasin lu, Jong. Karena kita belum tahu cara untuk ngelepasin semua sensor yang udah nyentuh tubuh lu itu. Tapi, lu tenang aja. Semuanya pasti ada jalan. Oke. Yang dibilang Baron benar, Jong. Lu nggak perlu takut. Sesulit apapun masalah kita, akan selalu ada solusinya. Ibarat batu yang keras sekalipun, bisa hancur cuma gara-gara air. Benar. Jadi, lu nggak Butuh perlu waktu khawatir. intinya bre. Bisa sampai segitunya Kijong. Arto, Ini bre yang kita Boris. tunggu-tunggu bre. kenapa mereka bisa kalah gitu aja? Setahu gua, mereka bukan orang yang lemah. Apalagi Arto. Gua udah kenal dari kecil. Orang itu selain dia pintar, ketahanan tubuh dia jauh di atas orang-orang biasa. Nah, Joler juga sama. defense-nya kuat. Tapi, apakah orang di depan gua ini benar-benar sekuat itu? Wah. Loh. Loh. Ini bener dia bisa ngendaliin. Di ruangan gelap ini, biasanya lu selalu pakai lampu untuk menerangi setiap sisinya. Lalu kenapa hari ini lu datang tanpa lampu itu? Ya, gua rasa kali ini gua nggak butuh lampu kecil itu. Selama ini, lampu itulah yang menjadi titik kecil di antara kegelapan. Oke. Tapi, selama ini gua harusnya udah tahu tiap sudut-sudut di ruangan gelap ini. Dan gua akan menguasai sepenuhnya. Dia udah bisa ngendaliin bre. Hal yang menarik. Tapi jangan lupa, di balik lu bisa menguasai ruangan gelap ini, ada hal yang sangat menakutkan jika lu gagal menguasainya. Jadi, mari kita lihat, lu akan bersinar di ruangan ini, atau lu akan tenggelam dalam kegelapannya. Oke bre. Dia udah bisa ngendaliin. Jadi teman-teman gua udah kalah. Mari kita lihat seberapa kuat kalian. Oke. Jadi dia benar-benar bisa kendaliin bre. Lu ngerasain aura ini nggak? Orang berbahaya. Apa ini mereka? Bukan. Ini terlalu dekat dengan kita. Nah. Wah, babak belur bre. Bisa nggak? Ayo bang, ayo bang Pin, ayo Pin. Wow, terasa ini pukulannya bre. Terasa ini pukulannya bre. Hah, aura apa ini? Ini bukan ATNK, ini aura jenis lain. Siapa pengguna aura ini? Tapi kayaknya ini dari arah laboratorium. Berarti gua harus segera ke arah sana. Gua takutnya Baron dan Nico udah duluan ke sana. Bisa bahaya buat Yoda dan juga Laksana. Oke. Aura ini. Epin. Ron, ini aura mata hitam. Gue pernah merasakan aura ini waktu di Sinduria. Iya, ini aura teman kecil gua yang pernah gua ceritain ke lu. Oh, Namanya gitu. Epin. Benar,
Waktu di penjara, orang ini yang udah ngehajar gua habis-habisan. Bahkan ATNK gua nggak sebanding dengan dia. Jadi, kalian udah kenal sama anak ini? Ya, dia teman kecil gua kok. Ayo, sekarang kita ke sana. Oke, gua takut anak itu nggak bisa ngontrol matanya lagi. Oke. Malah bahaya untuk kita semua. Kijong, untuk sementara, lu berpura-pura aja kayak sebelumnya, sampai waktunya tiba. Oke, siap Ron. Tapi tadi dipantau sama Pak Jack ya. Ayo. Sial, ternyata anak ini adalah seorang pemberontak yang sebenarnya. Kenapa di antara poster yang kita cari, dia sama sekali nggak masuk dalam daftar itu? Oke. Justru sebenarnya, dia adalah orang yang paling bahaya daripada orang-orang itu. Bisa-bisanya nggak ada orang menyadari ini. Kecepatannya bertambah, Bre. Pingsan nggak tuh? Kebuka, Bre, wajahnya, Bre. Hah, tapi kalau dilihat-lihat, dia belum sepenuhnya bisa mengontrol mata itu. Harusnya, ini menjadi hal yang menarik untuk organisasi ini kan? Karena kita bisa mengambil alih mata itu Oh, dan gitu. menelitinya secara langsung. Kalau begitu, ayo kita coba seberapa kuat mata itu. Ternyata bisa diambil alih ya, Bre ya. Auranya udah dekat kok, nggak jauh dari sini. Ya, lu bener Ron. Siapa ini, Bre? Woi, lama kita nggak ketemu. Akhirnya kita bertemu juga. Wah, pengkhianat. Better. Oke, Bre, udah habis. Nah, Bre, itulah tadi ya kita mereaction animasi dari Bang Pin. Kelihatannya memang seru banget ya, Bre ya. Di sisi lain, Epin udah kalau nggak salah udah mulai bisa menguasai walaupun nggak sepenuhnya. Terus yang kedua, ternyata gue baru tahu ya kekuatan mata hitam itu bisa direbut ya. Baru tahu gue, Bre. Dan yang ketiga akhirnya Nico dan Baron ketemu sama Peter. Wah, ini sesuatu yang sangat pengkhianat ya, ketemu sama pengkhianat pasti hati itu kembang kepis Bre. Gue pasti sama kayak gitu ya, kalau kita ketemu pengkhianat itu gue pernah ngerasain, Bre, ketemu sama orang yang udah kita percaya berkhianat dan rasanya itu hati kayak gimana gitu ya, seperti itulah, Bre ya. Oke, kita tunggu aja nanti gimana kelanjutannya. Cukup sekian dulu reaction pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika saya punya salah kata yang membuat kalian tersinggung. Sampai ketemu lagi di video reaction selanjutnya jika umur panjang. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.